Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Makfira Lumiu dari jurusan Teknik Informatika, khususnya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Pertama-tama, pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dari berbagai aspek pendidikan, hal yang penting dalam pendidikan adalah aspek psikologinya. Dalam istilah psikologis, disebut psikologi pendidikan adalah ilmu jiwa yang berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logo yang berarti ilmu. Jadi, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki jiwa. Selanjutnya, peranan psikologi dalam pendidikan. Menurut Lubis 2011, peran psikologi adalah untuk mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan peserta didik, membuat keputusan dan rencana tindakan perubahan serta pertumbuhan, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan. Peran psikologi itu sendiri berperan dalam pendidikan dari mulai tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi yang mana memiliki tujuan sama dengan perbedaan cara penilaian. Peranan psikologi sendiri dalam bidang pendidikan yaitu ada 7. Yang pertama, proses penerimaan calon siswa atau mahasiswa baru, identifikasi pola kebiasaan menghadapi permasalahan, identifikasi kemampuan dan potensi minat dan bakat, memahami perbedaan siswa, diversity of student, menentukan strategi dan metode pembelajaran, mengambil keputusan dalam melakukan bimbingan dan pengarahan, evaluasi hasil proses, interpretasi hasil tes untuk tenaga pendidik. Selanjutnya, pengaruh psikologi pendidikan terhadap gaya berpikir dan gaya belajar siswa. Yang pertama ada pengertian gaya berpikir. Gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Terdapat beberapa jenis gaya berpikir, yaitu ada gaya impulsif reflektif dan gaya mendalam atau dangkal. Yang kedua ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, menerapkan informasi dengan mudah secara konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus atau informasi. Yang ketiga ada keberagaman peserta didik. Keberagaman adalah beragam, banyak jenis, rupa-rupa, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan siswa yaitu peserta didik pada suatu lembaga yang disebut dengan sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa keragaman siswa merupakan rupa-rupa siswa yang dibentuk oleh pribadi dan lingkungan. Nah, keragaman budaya ini dan identitas individu dapat dilihat dari kelas sosial, kebangsaan, ras, kelompok etnis, kemampuan dan kecerdasan agama, wilayah, geografis, dan gender. Selanjutnya ada suku dan ras. Suku dan ras dalam suatu bangsa dapat berpengaruh terhadap pengalaman sekolah siswa. Suku bangsa adalah sejarah, budaya, dan ras identitas yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, sedangkan yang dimaksud dengan ras itu sendiri adalah karakteristik genetik individu yang terlihat jelas mengakibatkan mereka dipandang sebagai anggota kelompok besar yang sama. Selanjutnya ada kemampuan kecerdasan. Manusia diciptakan dan dilengkapi dengan kecerdasan yang dimiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, dan kecerdasan sebagai suatu kemampuan ini pula lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Selanjutnya ada peran penting dalam memahami psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu belajar, mengajar, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan mendalami bagaimana siswa memproses informasi yang melibatkan penguasaan konsep kognitif seperti ingatan, perhatian, dan berpikir kritis. Berikut adalah peran penting dalam memahami psikologi pendidikan, yaitu memahami proses belajar, mengidentifikasi kebutuhan siswa, motivasi dan pencapaian, pengembangan keterampilan dan emosional, meningkatkan kualitas pengajaran, mengatasi tantangan perilaku, memahami proses pembelajaran matematika, meningkatkan penggunaan prinsip-prinsip psikologi di kelas. Demikian penjelasan saya mengenai peran psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.